Oke Tribuners, bertemu lagi bersama saya Suang Sitanggang di sini dan sudah ada yang luar biasa, Melisa. Siap. Apa kabar Melisa? Alhamdulillah baik. Boleh berkenan dibuka maskernya? Oke, siap. Oke. Oke, seperti yang kalian tahu Melisa ini panggilannya email ya? Email aja biar santai. Email. Oke, panggilannya email. Email ini baru dapat medali emas. Iya. Dan email ini kan yang membuka keran emasnya Jambi ya? Iya, yang emas pertama untuk Provinsi Jambi. Sip. Jadi kemarin itu luar biasa sih. Semuanya pada nyari tuh email tuh yang mana, email tuh yang mana. Ternyata inilah orangnya. Email Melisa atau si IG-nya apa? Melitan. Iya, email aja. Email aja. Oke. Mel, kamu di Papua dapat emas. Lalu kamu balik ke Jambi. Iya. Apa yang berubah darimu setelah dapat emas dan balik ke Jambi? Ada perubahan nggak sih? Sebenarnya sih sama aja, cuman membedakan alhamdulillah dari saya dan Provinsi Jambi dan khususnya Wusu Jambi lebih dikenal lagi. Yang tadinya masyarakat Provinsi Jambi mungkin apa sih itu Wusu Jambi gitu kan nggak tahu. Jadi karena prestasi, alhamdulillah kita bisa buktiin kalau Wusu Jambi itu ada gitu. Kalau mereka masyarakat Jambi itu jadi tahu, oh ini loh Wusu Jambi. Iya, luar biasa sih. Artinya kamu sudah mempromosikan cabang olahraga wusu ya ke masyarakat Jambi dengan prestasi kamu. Itu kan sebenarnya luar biasa karena di tahun pon sebelumnya kan main juga ya wusu ya. Iya. Tapi kita nggak dapat medali emas di situ ya. Kalau saya dapatnya perunggu waktu di Bandung itu, Jawa Barat. Jawa Barat, iya. Ini kan setelah berapa tahun katanya kemudian dapat Iya, medali emas akhirnya lagi. dapat lagi emas. Berpuasa, ibaratnya itu berpuasa beberapa tahun tidak mendapatkan emas. Alhamdulillah ibaratnya tuh pecah telur gitu. Iya, luar biasa. Well, di saat kamu main di Papua itu kan di final itu kan presiden ada di situ nggak salah? Iya, itu sangat-sangat, pengalaman yang sangat-sangat luar biasa yang mungkin nggak bisa dilupain sama saya sih khususnya ya. Di situ saya final melawan DKI itu kebetulan Bapak Presiden Jokowi itu hadir di sana menonton, menyaksikan langsung saya final di sana. Itu sangat-sangat ya deg-degan ya pasti ya. Orang nomor 1 di Indonesia gitu kan, kita disaksikan langsung final gitu ya. Dengan seperti itu kita menjadi semangat kan gitu, jadi tambah semangat harus buktiin gitu. Oh ada loh Provinsi Jambi itu bisa juara gitu. Itu malah penyemangat bagi kamu. Bahwa untuk membuktikan di depan presiden bahwa Jambi ada gitu. Jambi itu ada gitu. Karena kan orang bilang, Jambi di mana sih? Oh salah, kita buktiin kalau Jambi itu ada gitu. Dan itu di depan presiden. Siap. Itu paling Dan biasa. jempol 2 itu dari Bapak Presiden langsung. Wih, itu tadi ya. Meli kamu email sorry. Iya. Email, kamu udah berapa kali ikut pon? Kalau pon yang ini 2. Sebelumnya saya itu karate sih. Sebelumnya karate di Sama di Provinsi Jambi juga. Kalau biasa latihannya sih di Gor Kota Baru, sama Senpai Faisal dan ada Pak Taroni juga. Oke. Di situ. Jadi sebelumnya baru 2015 itu saya pindah ke Wusu. Kenapa pindah? Mungkin rezeki. Beda nggak sih ya. karate dengan wusu? Mungkin basicnya sama ya, sama-sama ada pukulan, ada tendang, ada kaki juga kan, pokoknya semuanya itu sama. Cuman lebih ke wusu itu lebih keras ya mungkin. Ibaratnya kalau karate itu mungkin kita tidak terlalu poin gitu, pukulannya itu tidak terlalu kuat. Karena kalau kuat pukulan ke muka itu pelanggaran kan. Benar. Sementara kalau di wusu itu tendangan pun harus benar-benar bunyi, harus benar-benar kuat baru poin. Kalau cuma itu nggak poin gitu. Jadi emang benar-benar jauh perbedaannya itu lebih keras wusu daripada karate. Cuma sama-sama basicnya olahraga, mungkin sama-sama bela diri, jadi mungkin bisa seiringnya berjalan waktu bisa mengimbanginya. Iya, karena saya dulu basicnya karate, pernah karate. Gimana jadi itu nggak pernah kuat ya. Kita tuh kalau bisa tuh jangan sampai kena deh gitu kan? Iya benar. Sementara kalau wusu harus kena benar. Harus bunyi. Harus gitu. Kalau cuman itu kan poinnya nggak telak gitu, jadi benar-benar telak gitu. Apa yang membuat kamu tuh mau pindah ke situ kan? Kamu tadi udah bilang itu lebih keras, wusu ini pokoknya lebih keras ya. Mungkin Tuhan kasih ini jalannya gitu ya gitu. Jadi awalnya pun juga sebelumnya pelatih saya di karate pun juga bukan cuma saya sih yang dikasih. Ayo coba nih ada wusu, ada pertandingan porprov waktu itu di Muara Buliat. Ada beberapa anak karate yang disuruh ikut. Yang bertahan alhamdulillah cuma saya.
Dari gitu. sekian banyak. Yang ada beberapa bukan nggak sanggup sih ya, maksudnya ya udah yang bertanya saya mereka kayaknya di karate aja gitu. Udah seiring berjalannya waktu saya ikut pertandingan juara 1, alhamdulillah. Masuklah dari bergabung dengan senior-senior yang musuh di sini, lanjut lagi ikut prapon di Jawa Barat juga di Bandung. Akhirnya alhamdulillah medali perak itu pertama kali saya ikut nasional wusu itu langsung medali perak. Langsung medali perak. Itu yang pertama kali. Itu prapon untuk ambil tiket iya. pon kan Oke, gitu. oke. Jadi setelah itu pas pon di Jawa Barat mendapatnya perunggu. Yeah. Alhamdulillah tetap bersyukur apapun itu, saya tetap bersyukur dan di pon kali ini saya bayar dengan emas. Wis. Apa yang buat kamu tuh bisa dapat emas di sana? Karena Tuhan sih, karena Karena Tuhan. Allah, karena semua, karena orang tua, karena pelatih dan karena semua masyarakat Provinsi Jambi. Ada perubahan pola latihan nggak yang kamu lakukan ketika PON Jawa Barat dengan PON di Papua ini? Persiapannya? Persiapannya mungkin pasti beda ya, karena apalagi kalau sekarang itu pandemi gitu. Kalau di pandemi ini mungkin dengan keterbatasan waktu, keterbatasan Event ruang juga ya? gerak atau kan biasanya kita bisa di indoor dengan tanpa batasan waktu atau apapun. Sekarang terbatas waktu kan, harus menggunakan masker. Di sini nggak boleh ramai atau apa, ya seperti itu sih. Oke. Bedanya. Berarti sebenarnya, tapi kamu lebih kuat latihannya, lebih ini lagi, lebih gimana gitu ya? Ya Lebih kalau yang berusaha PON berarti? kali ini mungkin faktor pendukungnya mungkin juga yang paling penting itu diri sendiri ya. Gitu. Mau gimana pun kalau diri sendiri kita nggak kuat, kita nggak akan bisa gitu. Jadi faktor latihan dan itu tuh pasti mendukung dan yang paling penting itu doa. Oke. Pernah nggak bosan latihan? Pernah mau nyerah itu pasti pernah. Pernah mau nyerah? Pasti ada titik di mana kita itu mau gimana pun jenuh itu. Karena saya itu dari 2007 itu karate. Jadi udah berapa tahun itu pasti ada titik jenuhnya gitu. Pasti ada titik bosannya itu, capek nih. Makanya pengen pensiun dah. Tapi Tuhan alhamdulillah kasih saya jalan terus gitu. Oh ya udah deh, mungkin ini jalannya saya untuk buktiin kalau adanya wusu, adanya Provinsi Jambi, buktiin kalau misalnya saya bisa membahagiakan banyak orang. Oke. Apa yang kamu lakukan ketika itu kan berada di dalam titik terendah lah ya dalam bidang olahraganya. Iya. Yang ketika kamu dalam titik terendah tadi, waduh aku pengen mundur aja lah, terlalu capek udah nih gitu kan. Apa yang kamu lakukan? Yang jelas sholat itu pastikan berdoa sama Tuhan. Kita tenangin diri dulu. Oke. Kenapa ya? Kok saya capek? Kenapa ya saya lelah? Kenapa saya pingin menyerah gitu? Tapi kembali lagi ke diri kita. Kita udah ambil keputusan ini, ya kita harus ambil resikonya gitu. Kembali lagi kita berpikirnya positif gitu. Kalau kita cuman capek, lelah, harus lagi positif. Semua yang kita lakuin itu nggak akan sia-sia gitu loh. Oke, aku boleh pegang nggak itunya? Boleh sih. Bonekanya nih, merchandise-nya wis. Itu Mas. Supaya ketularan energi dari Papua. Amin. Iya kan? Soalnya aku lihat nih Papua itu luar biasa. Luar biasa. Aku pernah ke sana tahun 2016 atau 17 2006 atau 2007 Saya di Merauke-nya. di Merauke. Oh, di Merauke mainnya. Iya, Kalau saya mainnya di Jayapura waktu itu. itu. Iya. Jauh lagi saya dari Jayapuranya naik pesawat lagi. Iya, ke naik pesawat Merauke-nya. kecil gitu ya. Atau Nggak ada sih, pesawat gede ya? sama pesawat besar juga. Oh. Satu jaman juga. Lumayan sih perjalanan ke sana. Oke, kembali ke tadi ya. Kamu kemudian mengikuti olahraga yang sangat keras. Orang tua gimana? Itu dia. Awalnya yaitu awal dari karate itu nggak diizinin. Awal dari karate sebenarnya. nggak di sini. Kamu cewek loh. Gitu. Kamu wanita ibaratnya gitu kan. Ngapain ikut-ikut gitu kan? Kasarnya seperti itu. Ngapain? Mending hal-hal yang lain gitu yang tidak takutnya itu kan nanti kamu patah lah atau mungkin kan parno ya orang tua mungkin kan takut anaknya cewek itu kenapa-napa gitu kan. Ya udah diam-diam latihannya latihannya diam-diam tanpa ketahuan orang tua. Dan itu pun juga sebenarnya bukan aku nggak bisa ikut kan ada ekstrakurikuler. Itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Pada saat itu saya kelas 3. Waktu SMP. Iya. Jadi dulu SMP di mana? SMP Negeri 4 Kota Jambi. SMP 4 Kota Jambi. Ini alumninya yang sudah luar biasa.
Ya, saya kebetulan juga sekarang guru di sana. Oh, gue tuh di sana di SMP Pak. Negeri 4 Kota Jambi. Oke. Jadi Terus? nggak diizinin kan? Ya udah nggak diizinin. Akhirnya saya diam-diam latihan, beli baju latihan sendiri. Iya, Gitu kan. iya. Akhirnya disuruh tanding nih, masih baru disuruh tanding sama pelatih ya sama Pak Faisal. Ya udah, jadi akhirnya juara. Heeh. Diizinin karena juara positif, terus masuklah ada asrama atlet, pernah juga itu pernah masuk asrama atlet PPLP namanya. ya. Jadi masuklah asrama atlet itu, oh yaudah ini positif, jadi lama-lama orang tua akhirnya mendukung. Oh, setelah ada dilihat hasilnya, baru Hasilnya kemudian oh yaudah positif nih ini anak gitu kan, yaudah akhirnya yaudah lanjut deh gitu. Tapi tetap aja kalau di musuh ini kan saya pulang-pulang itu pasti ada memar-memar ya, biru-biru ya, jadi pasti panik kan, pasti panik ngelihat anaknya itu sakit-sakit kayak gitu, pasti panik gitu. jadi sejak kamu habis tanding itu pasti akan diperiksa di mana sakitnya gitu ya. Ya Jadi jangan di sini ya. Enggak, kan pada aku laki-laki aja gitu. Kalau udah ada biru apa gitu, Iya. waduh gitu kan. Pasti itu ketakutan orang tua sebenarnya yang wajar ya, bukan Pasti juga. semua orang tua pasti takut anak. Itu rasa sayangnya sebenarnya. Iya, sebenarnya pedulinya sayangnya orang tua, nggak mau anaknya kenapa-napa. Tapi kembali lagi ke kita harus ngeyakinin orang tua positifnya kita apa sih yang kita lakuin itu positif loh. Dan kita tunjukkan hasilnya kepada mereka. Baik loh gitu. Jadi dengan begitu kita bisa bahagiain orang tua, kita bisa buktiin ke orang-orang kalau saya itu bisa juga loh bahagiain orang tua. Waktu kecil kamu suka berantem gak sih? Nggak, di awal tadi sudah janji ya, ini bicaranya nggak pada serius nih. Oke, tapi siap. ya nyantai-nyantai aja. Jujur, kalau misalnya dulu waktu kecil mainnya sama cowok sih. Ini macam-macam, oke. Emang kata orang kan rada-rada tomboy gitu Ah, kan. Tapi ya bener mainnya sama cowok. Itu orang komplek perumahan itu pada main layangan. Ada Lego gitu kan kata Iya, orang. Lego, putus ya, kadang nggak tahu putus gitu putus. kan. Ada layangan ini. Lari kan? Iya. Kita juga ngejar. Pernah sampai dapet, sampai Kan berantem dulu tuh kalau udah iya, berantem. sampai sama cowok tuh kan. Iya. Akhirnya dapet, seneng banget. Terus kalau nggak dapet dirobek-robek. Di mana-mana tiga Pengalaman, kan? tiga anak di zaman-zaman itu ya. Kalau sekarang nggak tahu, masih ada nggak sih anak-anak yang merasakan main itu? gadget ya, Ya, gitu. kalau dulu kan kita emang apa ya, mainannya ekstrim Iya, aja ya. iya, tapi lebih enak sih zaman dulu tuh. Iya. Malah jadi sehat loh. gitu. Sehat. Kalau enggak sekarang kan cuma gadget. Ketemu tanpa di janjian. rumah. Ya nggak sih? Iya, Paling tiba-tiba hebat tuh itu. tiba-tiba langsung ngejar layangan gitu. Oke, itu dari salah satunya memang agak-agak nakal di waktu kecil, tapi kenakalannya dimanfaatkan. Iya, Jadi dengan baik. jangan sampai kenakalan itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Aku juga sempat ngobrol sama sebelum berangkat pon itu dari biliar itu, dia masih si Rizky. Dia juga gara-gara nakal, kemudian diajak untuk ya udah kamu di rumah aja deh, tapi disuruh main. Akhirnya sekarang jadi hebat ya. Iya, itu Ternyata dia. kenakalan itu ya jangan dilarang, tapi diarahkan ke yang lain. Yang baik gitu, yang Ya. positif gitu kan. Kalau udah kelihatan nih anaknya berbakat nih, udah ada bakat bela diri atau apa, udah nakal nih. Kalau ya udah arahin ke mungkin karate Ya. atau silat atau wusu atau yang lainnya gitu kan. Tuh. Lalu kemudian kamu SMA-nya dulu di mana? Kalau SMA-nya saya SMK Negeri 2 Kota Jambi. SMK 2. Wow, sebenarnya terlalu feminim di situ ya. Ya, Kamu nggak terlalu feminim nggak sih nggak masuk di situ? banget gitu. Itu mungkin bukan salah saya atau salah orang tua juga sih. Yang namanya anak kan orang tua masukin sekolah ikut aja gitu. Udah tiba-tiba udah didaftarin dan tahu itu saya dimasukin ke jurusan yang kayaknya salah deh. Kamu jurusan apa Jurusannya dulu? perkantoran doi. Terus ya mungkin kamu sering bolos lah ya. Iya nggak sih? Jadi satu kelas itu wanita semua. Ya. Jadi aduh bingung. Kamu nggak banget. menemukan teman yang seimbang gitu. Karena kan lembut semua gitu kan. Ya kita mah sukanya manjat tembok Iya. nih gitu kan. Ya mereka yang feminim, Iya. acak, dandan gitu kan. Kalau sekretaris kan seperti Iya, itu kan, bener. lembut gitu. Lah jauh ini mah gitu. Dan tapi pas kuliah akhirnya udah berpikir ini, nggak sesuai bidang ini ya. Kayaknya harus di bidangnya aku deh. Akhirnya ambil unja, ambil podcast olahraga. Oh, Itu baru ketemu lagi di situ. baru Yang gitu. memang facingnya di situ Iya, ya.
basicnya di situ gitu. Jadi lebih suka yang praktek sih daripada yang mikir. Di Unja dan kamu kemudian menjadi guru sekarang ya di Iya, guru di SMP SMP 4 Kota Jambi. Kota ngajar apa? Penjas. Sama olahraga juga. Oke. Enggak, Apa sekarang guru. saya apa namanya? Olahraga ya? Penjas, PJOK. Oh, PJOK. Kalau saya dulu zaman Penjas. Iya, kalau dulu itu Iya. Penjas udah berubah ya. Udah berubah. Itu tadi kamu anak keberapa ya? Saya anak ketiga. Ketiga, Iya, tadi tiga bersaudara. anak Oke, terakhir. anak terakhir. Tapi dua kakaknya soalnya aku lihat kakaknya di sini lumayan lebih feminim, lebih ini loh. Lebih Jauh lembut sih. gitu ya, jauh Jauh kayaknya. ya kayaknya. Emang agak-agak beda ya, beda sendiri ya. Ini mungkin lahirnya nyungsep ya. bener. Iya. Bisa jadi. Belum saatnya lahir Iya. ini anak udah lahir gitu. Udah, nih udah di dalam sudah bunyi-bunyi. Ayo cepat keluar gitu. Makanya nggak beda ya. Gitu. Kamu sudah dapat PON sudah dapat emas di PON. Artinya kan kamu punya peluang untuk kemudian masuk ke jenjang yang lebih tinggi, SEA Games. Iya sih. Sebelumnya emang sebelum dari PON pun juga. Kamu sudah dulu nggak bermain ya SEA Games ya? Belum, ini kemarin sebelum dari PON itu sempat 3 bulan ikutin pelatnas untuk persiapan SEA Games di Vietnam. Iya. Cuman kan karena pandemi akhirnya ternyata ada keputusan kalau SEA Games itu diundur jadi tahun depan gitu. Jadi diundur jadi tahun depan, akhirnya semuanya kembali ke daerah masing-masing untuk fokus ke PON. Itu dia, ketika ini sekarang sudah tahu siapa yang juaranya, kemungkinan lagi akan dipanggil lagi untuk persiapan SEA Games di Vietnam. Wes. Oke, jadi salah satu atlet Indonesia nanti adalah email. Harus tetap didoakan yang terbaik. Apa yang kamu mimpikan lagi setelah dapat PON, dan sekarang kan kamu akan masuk SEA Games nih, akan menjadi salah satu atlet ya. Kalau nggak ada halangan ya. Iya. Apa yang masih kamu mimpikan lagi? Kalau di WUSU itu mungkin pengen puncak tertingginya kan paling sudah SEA Games, ASEAN Games. Ya. Ya di situ. Kalau Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih ketuk hati ini, mungkin lanjut ya Mel gitu. Jangan pensiun dulu gitu. Masih banyak orang yang harus kamu bahagiakan gitu kan. Jadi ya udah kita lanjut kalau dikasih kesempatan. Kok mau langsung mau pensiun sekarang? Sorry. Enggak Kalau sih, boleh nanya enggak, berapa bukan ya? pensiun. Aduh. Oh, nggak usah. Oke, jadi aku agak sorry dulu bilang ya. Berarti ya nggak berkenan ya, nggak usah. Itu kita harus menghargai privasi. Nggak apa-apa umurnya atau usianya lebih tua, yang penting jiwanya muda. Iya, itu kayak aku masih orang bilang aku ulang tahun terakhir itu 25. Setelah 25 aku nggak pernah ulang tahun lagi. Oh gitu. Udah lupa umur berapa ya? Udah lupa. Kalau tanya umurnya berapa? 25. Gitu. Boleh. Waktu kamu ke Jambi, apa yang sambutan apa yang kamu dapatkan? Banyak sih. Dan benar-benar nggak diduga. Kita nggak tahu. Kita tahu sih bakal ada yang bakal menyambut, cuman kita nggak tahu siapa itu. Dan nggak pas sudah nyampe di bandara, ternyata banyak pejabat-pejabat yang sudah hadir di sana, wakil wakil wali kota, wakil gubernur, kalau nggak salah ya. pejabat-pejabat lain, orang provinsi, koni provinsi, kota, dan semuanya itu pejabat-pejabat penting itu ada di sana gitu. Benar-benar antusias, dikalungin bunga pertama kali itu di sana di bandara, disambut, wawancara dan bla 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 bla. Dan setelah pejabatnya keluar, lebih rame lagi ternyata di luar daripada itu nggak disangka-sangka lagi. Waduh, itu benar-benar ya, wow, ya Allah, terima kasih banget gitu. Bersyukur banget, ternyata banyak yang sayang sama email. Ini yang pertama kali merasakan atmosfer seperti itu ya? Iya, benar-benar. Wah, ini rasa syukur, rasa nikmat yang Tuhan beri sama saya. Mungkin dari semua lelah yang saya hadapi, dari semua kesabaran, latihan, capek, tangis, semuanya sakit itu, mungkin ini Tuhan kasih bayarkan semuanya lunas. Masih surplus gak sih? Gimana? Kan lunas tadi, masih surplus gak? Waktu di pulang ke rumah kemudian yang diperhatikan orang tua dari kamu apa sih? Masih nanya nggak lecetnya di mana gitu? Masih ada nggak sih gitu-gitu? Dia paling dia bicara gimana pas tanding kemarin kebanting katanya, kemarin ada pukul, ada ketendang.
nggak apa-apa. Nggak Aku bilang apa-apa, gitu. pasti kan ngomong kayak gitu. Masih Mau bisa. apa-apa pun bilangnya nggak apa-apa Nggak gitu apa-apa. aja. Karena udah tertutup semua dengan ini. Iya, ini dia yang luar biasa itu. Mel, di PON Papua kemarin yang paling susah, lawan paling susah itu siapa sebenarnya? Semuanya susah, semuanya berat, karena semua itu pasti sudah punya persiapan, sama dengan saya. Semuanya latihan, semua punya persiapan masing-masing, punya target, punya strategi masing-masing. Jadi kembali juga kepada diri kita sendiri sih. Kita tetap berusaha, berdoa, dan yang paling penting kita serahin sama Allah. Itu aja sih itu. Dan yang paling penting jangan sombong. Jangan sombong. Dan jangan niat-niat jelek itu tuh kita buang dulu. Yang jelek-jelek, yang negatif itu jelek dulu, buang dulu semuanya itu. Ambil hal-hal positif saat bertani itu. Oh, niat kita tulus aja, niat kita baik aja untuk masyarakat Jambi gitu. Itu aja sih. Tapi PON kali ini Jambi itu luar biasa ya. Ada 1 emas, itu perak atau perunggu ya satu lagi? Yang usu atau semua? Wusu. Oh, kalau usu itu 1 emas, ada 1 perak dan 2 perunggu. 1 perak, 2 perunggu. Semuanya kita itu yang berangkat itu ada 5 dan alhamdulillah 5-5-nya dapat. Wis. Usu Jambi. Kau ini perlu perhatiin nih. Harus. Ini harusnya jadi Kami- cabang andalan loh. Pasti. Karena kita nggak banyak yang berangkat, kita Tapi sedikit hasilnya tapi jelas. pasti. Heeh. Semoga mungkin dengar sih. Iya. Moga-moga ada gedung buat Usu Jambi buat Oh, sampai latihan. sekarang belum ada ya? Belum sih, kita masih ya kemana-mana tadinya kan Masih latihan, jadi nomaden, masih numpang kontrak sih Ah. kebetulan di provinsi Jambi. Ini harus nyampein nih ke Koni nih. Atau siapapun yang kemudian megang Iya, gitu. aku lebih memperhatikan gitu Iya. kan, agar kaum muda provinsi Jambi ikut USU, mau gimana pun kalau kalian tertarik silahkan mencoba gitu. Apalagi- mana tahu ada basic kalian di sana. Apalagi sekarang kan atlet itu sudah sangat menyenangkan ya. Kita Iya. kita katakan menyenangkan Tidak ya. mulai Apalagi dari dihargain. ini ya. Sangat penghargaan kepada mereka semakin tinggi. Kalau nggak salah Meli akan dapat 300 juta tuh dari pemerintah tuh. Amin, Belum semoga nanti terrealisasi ada- bener lah ya. Cair cepet ya. Mudah ya aku mau nyampein itu, mudah-mudahan jangan sampai apa ya, jangan sampai keringatnya sudah habis tapi Ya intinya harus belum keluar. dihargain gitu. Ya, tapi ya lu udah Dan satu lumayan. lagi PNS katanya. PNS. Oh dia jadi PNS. Wih. Amin. Amin. Kalau nggak mau hilang dari Jambi ya diberikan fasilitas. Tapi udah banyak Harus loh. itu ya. Udah banyak atlet yang hilang dari Jambi. Bener. Ya ini kan penghargaan Gimana kepada pun orang yang sudah memberikan yang terbaik bagi Provinsi Jambi. daerah ini gitu loh. Kalau nggak dihargai akan hilang. Bener. Itu bukan hanya di Jambi, dimanapun akan Iya, terjadi. bener. Karena perasaannya kan secara pribadi juga kita menginginkan yang terbaik. Tidak akan selama hidup kita menjadi atlet, ya nggak sih? Bener, kita juga punya kehidupan ya. Iya, itu mudah-mudahan. Nggak jadi atlet kan kita bisa jadi pelatih. Ya. Paling nggak kita bisa menjadikan atlet-atlet di Jambi, provinsi Jambi jadi lebih prestasi. Intinya kita akan memberikan kontribusi kalau diikat di sini ya. Kalau nggak diikat di sini ya apa boleh buat gitu. Ya. Itu jadaan sih. Tapi yang serius ya tadi harus diperhatiin. Iya, Jangan benar. sampai hilang keringatnya, apresiasinya belum ada. Nggak. Kita harapkannya seperti itu. Itu udah disampaikan. Ini yang dari medali Mas PON Iya, dari dan Jambi. buat teman-teman masih ada yang berjuang di sana, semoga nambah lagi medali emas. Kalau Ya. kemarin kan peringkat kita 23 kalau tidak salah. Ya. Sekarang sudah naik lagi peringkat, udah mau dekati lagi 10 besar dan semoga tetap bertahan maju terus dan nambah lagi medali-medali untuk provinsi Jambi khususnya emas. Yoi. Semangat buat yang masih berjuang. Kemarin itu di Jawa Barat kita dapat 6, hari sampai tadi malam itu kita dapat Sudah 5. Ya, Alhamdulillah baru artinya- tadi kemarin 5. Ya, Nambah artinya lagi. kalau dapat 2 lagi sudah lampaui, setidaknya lampaui Jawa Barat. Harus naik lagi lah. Walaupun agak susah untuk mencapai target 13 emas kalau nggak salah Jambi, Iya, ya mungkin agak target. susah tapi jangan sampai di bawah capaian Iya, di nggak apa-apa. PON Jabar. Masih banyak kok yang masih berjuang. Iya, jadi yang berjuang tetap semangat. Mel, yang tadi 300 juta kalau cari mau diapain? Kalau kita beli es udah banjir ya. Udah banjir. Udah banjir tuh es. Apalagi kalau dibeliin siomay juga udah kebanyakan sih. Udah banyak kayak gitu ya. Enggak sih. Kalau niat dari awal mungkin sebelum tahu itu berapa besarannya itu bonus. Walaupun 300 juta yang katanya pemerintah bilang gitu. Niat awalnya sih mungkin pengen umrohin orang tua ya. Itu yang paling pertama. Gitu. Jadi pengen sih ngajak orang tua itu
ke tanah suci sana, bahagiain orang tua. Karena mau gimana pun dari suksesnya kita itu doa orang tua itu yang paling utama. Gitu. Paling itu sih yang awal dulu ya, sisanya nanti dipikirin lagi lah ya. Ya mungkin mau beli apa kayak gitu ya. Tapi itu tadi niat mulia dari seorang anak untuk orang tua yang tidak akan bisa dibalas sih. Mau seperti apa kita lakukan nggak akan bisa dibalas, nggak akan bisa balas ya. Karena kita nggak sadar tiap hari sebenarnya kita didoain. Iya, itu kita nggak tahu. Setiap dia sholat pasti didoain. Iya. Orang tua nggak seperti itu. Mudah-mudahan sih akan cepat terrealisasi ya. Kalau aku dapat informasinya kemarin sudah akan dianggarkan perubahan. Jangan sampai terlalu lama lah. Ya, menghargai. Udah basi nanti ya. Ya jangan sampai tadi keringannya sudah hilang tapi belum ini juga. Bener. Oke Mel, kamu punya ini nggak sih, punya kader lagi nggak sih di bawah kamu yang pengen kamu orbitkan untuk bisa lebih mencapai prestasi yang lebih baik atau mungkin sama dengan kamu? Saya punya adik-adik latihan gitu di ya? Tempat latihan ya. Mungkin itu dia. Yang tadinya orang kan kurang tahu dengan wushu tahu, tapi kurang tahu dengan namanya apa sih itu wushu gitu. Jadi tambah lagi mereka mungkin tidak berminat, mungkin karena kurang tahunya apa itu wushu, jadi banyak yang tidak tahu gitu. Karena kan kalau misalnya kayak karate itu kan banyak kan, atau silat atau itu kan banyak gitu. Mereka tahu gitu. Jadi kalau wushu ini kurang tahu, ya udah jadi mungkin regenerasinya mungkin kurang gitu. Jadi nah dari sinilah mungkin dari emas yang pertama ini, mungkin dari untuk Provinsi Jambi ini mereka jadi tahu wushu. Jadi pada nanya-nanya, oh apa itu wushu, mau daftarin anaknya gitu. mau daftar gitu. Ya alhamdulillah ambil positifnya, jadi mereka tahu, mereka tertarik, mana tahu itu generasi untuk calon-calon emas ke depan. Sebenarnya email ini akan menjadi semangat baru bahwa Jambi itu bisa menghasilkan atlet yang berprestasi di wushu. Artinya ketika masuk ke situ juga potensi untuk menyamai setidaknya itu ada kan itu ya. Bahwa ini bukan kaleng-kaleng loh gitu ya. Kaleng oke. Iya, bukan kaleng-kaleng. Mel, apa pengalamanmu di Papua yang menarik? Kalau dari masyarakatnya dulu. Masyarakat luar biasa, masyarakatnya luar biasa sekali, baik banget, ramah banget deh gitu. Jadi mau pikiran orang orang Papua gini itu jauh gitu. Jadi benar-benar saya yang mengalami di sana, mereka orangnya baik, ramah, apapun yang kita butuhkan itu, maksudnya mereka mengusahakan untuk ada gitu. Dan selama di sana pun luar biasa, panitia dan persiapan PON Papua itu luar biasa. Kita pergi kemanapun itu dikawal. Sama mereka. Iya, bus-bus, mobil-mobilnya itu sudah benar-benar udah disiapkan untuk semua atlet. Pergi mau kemanapun itu dikawal sama anggota pasti. Dan dari Provinsi Jambi pun kita juga ada anggota yang mengawal khusus ada kita. Pengawalan yang dari Provinsi Jambi untuk kita, untuk masing-masing cabang olahraga. Tapi di sana juga ada lagi pengawalan lagi. Jadi benar-benar terjaga dan mantep. Tapi orang-orangnya juga sebenarnya welcome ya, sangat baik ya. Sangat ramah. Kalau yang dulu aku rasakan sih gitu. Sedih gitu loh, pas mau ninggalin di sana mereka ada yang kayak nangis gitu kan. Aduh kakak gitu kan. Cepat sekali kakak pulang seperti itu kan. Iya kakak, nanti akan ada lanjut lagi yang atlet gulat. Kalau nggak salah setelah saya itu di sana nanti ada gulat, cabang olahraga gulat. Ya cepat sekali kakak katanya. Boleh kita foto kakak ini itu bla 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 bla. Oke, ampun. Jadi ya pas ninggalin mereka tuh jadi sih ampun kayak udah ngerasa sedih sih gitu, ngerasa kayak keluarga deh gitu mereka, karena setiap hari kan selama saya situ kalau nggak salah 10 atau 11 hari gitu kan mereka sama-sama mereka pasti setiap hari bertemu kan. Ya rasanya mau gimana pun sedih gitu juga pasti. Karena Papua itu salah satu daerah yang dianggap miring, dianggap agak lain, stereotipnya lain, tapi kalau kita kesana sebenarnya nggak seperti yang dikatakan oleh makanya saya bilang tadi, cerita-cerita di luaran gitu kan. Berkata itu ternyata jauh. Beda, jauh. Yang gara-gara segelintir orang yang melakukan kita katakan OPM lalu semuanya disamain, ya enggak gitu. Enggak semua sih. Enggak semua. Bener. Karena lebih banyak yang masih baik. Masih asli banget di situ dan mereka benar-benar. Mereka tulus. Iya, tulus banget. Benar luar biasa.
hitam kulit, keriting rambut, tapi mereka itu adalah hatinya itu yang Yang penting putih. itu hati. Iya. Kita nggak tahu kan, kita ngeliat dari luar itu jangan menilai dari luar intinya. itu. Harus menilai dari dalam. Kita nggak tahu. Jangan apa juga isinya. lihat email ini agak kalem hari ini, tapi aku salah ngomong aja nanti bisa kena sekali 2 kali. Jangan macam-macam gitu ya. Iya, jangan macam-macam, makanya tadi aku agak Sengaja menjauh nih. aja. Tangan selalu siap-siap nih. Standby, gitu ya. Standby. Mana tahu ada hilaf gitu kan. Enggak. Masih terkontrol. Mau tenang dulu deh, dari pukul tendang dulu, mau tenang dulu, santai, mau menikmati sama keluarga dulu, mau menikmati sama temen-temen dulu, semuanya gitu yang jelas. Mel, setelah PON Papua selesai lalu kamu kembali ke Jambi lagi, yang akan kamu lakukan selanjutnya apa? Apa ya? Yang jelas kan urus kerjaan juga ya pasti. Iya, pasti. Karena udah ditinggal beberapa bulan itu selama persiapan itu pekerjaan juga pasti harus diurusin gitu. Terus yang paling penting mau menikmati dulu yang tadi saya bilang, menikmati dulu kebersamaan. waktu yang tersita dari kemarin saat persiapan itu terbuang, waktu bersama keluarga, waktu bersama teman, sama orang-orang terdekat saya terbuang gitu kan, karena saya latihan setiap hari itu pagi dan sore gitu. Jadi bangun tidur udah latihan, mau tidur lagi kan, udah jamnya udah latihan aja setiap hari gitu Ritmenya kan. itu terus ya terus. Jadi kadang ngumpul buat sama keluarga itu jarang gitu kan, jadi karena udah pulang udah capek gitu kan, udah butuh istirahat, karena istirahat yang paling penting kan untuk biar kita bisa fit lagi, untuk semangat lagi untuk berlatih gitu. Itu tadi akan selalu ada yang dikorbankan untuk meraih sesuatu yang Iya bener, nggak ada yang instan, Nggak ada semua yang itu nggak ada yang instan, harus ada mengorbankan semuanya. tapi suatu saat akan bisa terbalaskan. Amin. Walaupun mungkin ya akan dengan suasana atau situasi yang berbeda ya. Berbeda. Oke Mel, apa yang sebagai penutup nih, apa yang ingin kamu sampaikan kepada masyarakat Jambi? Yang jelas. Atau kepada siapapun terserah kamu lah. semuanya Ini bebas nih. Mau kepada pemerintah, mau kepada gubernur juga mau sampaikan apa terserah. Iya, benar. Ini panggung kamu nih. Siapa yang punyaku gitu ya? Iya. Enggak lah. Siap. Yang jelas terima kasih buat semuanya, semua masyarakat Provinsi Jambi, buat semuanya yang udah mendoakan saya, yang udah mendukung saya, yang udah mensupport semuanya, yang sampai mereka live nonton bareng di rumah dan semuanya itu sangat-sangat terima kasih. Dan khususnya juga untuk pelatih saya sebelumnya pun juga di pelatih karate saya pun juga, dan pelatih wushu saya, semuanya itu saya sangat-sangat terima kasih. Dan pemerintah juga yang sangat-sangat mendukung saya sangat terima kasih. Dan saya cuman berharap untuk kedepannya ini jangan sampai berhenti di sini gitu, jangan sampai semua prestasi atlet-atlet Jambi itu berhenti di sini gitu. Dan tolong untuk khususnya pemerintah sih ya gitu kan, khususnya pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi. Kita masih banyak loh bakat-bakat, masih banyak ternyata anak muda sekarang itu yang berbakat, yang ingin juga prestasi sampai ke tingkat internasional gitu. Jadi untuk pemerintah perhatikanlah, mungkin dari tempat latihannya, mungkin gedung-gedung latihannya, Betul. fasilitasnya, terus untuk atlet-atlet yang mungkin yang sudah menjadi atlet mungkin lebih diperhatikan, mungkin dari vitaminnya itu sangat penting. Terus untuk orang-orang misal kesehatannya, tim kesehatannya, atau misalnya yang cedera, itu kan itu sangat-sangat penting itu. Apalagi Jambi kemarin nggak ngirim loh tim kesehatan. Bang. Nyindir katanya kan. Ya terus lanjut. Seperti itu lah, Setelah dipotong tadi ya. Iya biar dipanggil dulu gitu kan. Ya intinya seperti itu sih, lebih menghargain lagi. Terima kasih udah dihargain dengan baik. Dan semoga bukan hanya batas sampai PON ini saja gitu, sampai untuk pertandingan selanjutnya juga tetap harus dihargain untuk selanjutnya gitu. Jadi hargain itu bukan cuma sekadar uang gitu. Jadi mungkin jaminan ibaratnya kayak kerja gitu ya gitu. Betul. Jadi jangan sampai atlet yang sudah tidak menjadi atlet lagi tidak bekerja, mereka menganggur, kan kasihan. Jadi Itu berapa sudah kenyataan? apalah artinya sebuah medali gitu. Karena untuk mendapatkan sebuah medali ini itu nggak gampang kan gitu kan, nggak gampang. Jadi menghargailah, untuk pikirkan masa depannya, bukan hanya masa saat ini. Karena ini udah berkorban besar untuk itu. Iya, karena menghabiskan waktu, menghabiskan semuanya itu gitu kan. Jadi yang paling penting sih itu gitu. Terima kasih untuk pemerintah Provinsi Jambi, dan ya
hargain, tetap usaha apapun, mau yang menang dan yang tidak menang pun juga tetap dihargain Kak, karena mereka juga berjuang Kak. Hanya Jadi, soal hasil aja yang berbeda hasil, ya. walaupun mereka mungkin tidak mendapatkan, tolong jangan buat mereka kecewa juga gitu, karena mau gimana pun tetap dihargain mereka, walaupun sekecil apapun mereka yang tidak menyumbangkan itu juga tetap harus dihargain. Jadi bukan cuma hanya yang yang udah dapat medali aja sibuk semuanya, enggak, tetap harus perhatiin semuanya karena mereka juga berjuang, mereka juga capek, mereka juga persiapan sebelumnya itu juga sama, persiapan juga. Jadi itu aja Pak. Oke, itu tadi, jangan sampai kita melupakan semua orang-orang yang telah berjuang di PON ini dari Jambi. Mau dia mendapatkan medali atau tidak itu hanya soal hasil, tapi soal pengorbanannya itu kurang lebih sebenarnya sama. Semua udah mengorbankan waktu yang cukup panjang, keringatnya yang luar biasa ya. Apalagi kalau atlet apa tuh bela diri itu, biru-birunya itu sudah banyak. Pasti ini ada di sini ada Kak, kalau badan tetap masih ada oleh-oleh biru, pasti ada. Terus nurunin berat badan itu kan pasti juga kalau bela diri itu sangat-sangat butuh pengorbanan untuk menahan lapar, haus. Jangan menahan perasaan Kak. Iya, jangan menahan perasaan. Luar biasa, kamu romantis juga lama-lama ya. Aduh, biar ya tegang. Waduh, jangan. Oke Tribuners, itu tadi bersama Email ya. Terima kasih banyak Mel ya. Dan kami mengucapkan selamat untuk prestasi yang sudah kamu dapatkan, dan kami berharap semoga prestasinya akan semakin baik lagi di masa yang akan datang. Sampai jumpa, saya Suhan Tanggang dari Tribun Jambi. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.